Seorang wanita muda tewas terlindas bus Transjakarta di pintu keluar Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sopir bus Transjakarta yang keluar dari Terminal Tanjung Priok tidak melihat korban di depan kendaraannya. Korban diperkirakan berumur 20 hingga 23 tahun. Sebelumnya ia berjalan menyusuri pagar halte bus Transjakarta di pintu keluar terminal. Korban terjatuh saat menginjak bagian jalan beda ketinggian. Di saat bersamaan melintas bus Transjakarta. Pukul 11 tadi telah terjadi laka lantas yang mengakibatkan kematian seseorang wanita diduga berumur 20 sampai 23 tahun. Yang mana kejadiannya adalah pada saat korban berjalan di tepi pintu keluar, di situ terpeleset, yang mana juga dibarengi dengan kendaraan busway yang akan keluar. Korban tanpa identitas ini tewas seketika di lokasi kejadian dengan luka parah di bagian punggung. Jasadnya langsung dibawa ke RSCM. Halo, selamat malam pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang memperbarui informasi dengan diskusi yang komprehensif. Saya Anissa Dasuki. Pemirsa, ribuan rumah di Pekalongan terendam banjir. Proses evakuasi warga mengutamakan lansia dan anak-anak. Satu persatu warga di Pekalongan, Jawa Tengah dievakuasi petugas gabungan. Hingga siang tadi ribuan rumah warga di 4 desa di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah masih terendam banjir. Ketinggian air bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1,5 meter. Mayoritas warga yang dievakuasi adalah ibu-ibu dan anak. Langkah kita evakuasi dulu untuk masyarakat, karena banyak lansia dan anak-anak. Seterusnya kita koordinasi dengan Forkopincam dan perangkat desa untuk masalah dukungan logistik, makan, dan lain-lain. Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pekalongan terjadi sejak 3 hari lalu. Banjir di 4 desa tersebut sempat surut, namun ketinggian air kembali bertambah akibat curah hujan yang tinggi. Dua pekerja galian pipa bawah tanah tertimbun longsor saat bekerja. Seorang tewas sementara lainnya terluka parah. Inilah detik-detik evakuasi pekerja pipa yang tertimbun longsor di Kelapa II, Tangerang, Banten. Petugas mengerahkan alat berat untuk mempercepat proses evakuasi korban. Saat longsor terdapat 8 pekerja yang sedang membuat galian proyek pipa air. Diduga insiden naas itu terjadi lantaran tanah yang tidak padat sehingga mengakibatkan longsor dan menggulingkan pipa. Pekerja lagi pada di bawah, ya, lagi pada kerja lah, lagi aktif. Tiba-tiba gumpalan itu jatuh, ya langsung niban. Tapi yang separuh masih selamat, yang cuma yang 2 nggak bisa selamat itu. Ada berapa orang bang waktu kejadian ini? Korban di bawah ada bangsa 8 orang ada lah, ya kan. Ada lagi posisi di bawah. Untuk kepentingan penyelidikan, kepolisian memeriksa sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian dan pekerja yang selamat. Kecelakaan karambol di Surabaya, Jawa Timur menewaskan 2 pengendara motor. Berikut rangkaian informasinya dalam Fokus iNewsroom. Kebakaran melanda kantor Badan Amil Zakat Nasional di Jalan Kampung Melayu Besar, Bukit Duri, Jakarta. Saat kejadian di lantai 5 terdapat 2 pekerja yang berhasil menyelamatkan diri. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Api membakar hingga lantai 4 gedung. 18 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dalam 1 jam, api berhasil dikendalikan.
Usai dilanda hujan, genangan air merendam ruas jalan Tanjung Duren dari arah Es Parman, Jakarta Barat. Sejumlah pengendara yang melintas pun harus berjalan perlahan untuk menghindari genangan. Sementara itu, air hujan mengucur deras dari atas jalan layang di Jalan Profesor Dr. Satrio Kuningan, Jakarta Selatan. Para pengendara motor bahkan harus berjalan zigzag guna menghindari kucuran mirip air terjun tersebut yang dinilai membahayakan. Diduga kucuran air terjadi lantaran adanya sumbatan saluran air. Pengunjung tempat hiburan malam ini diswab antigen saat aparat gabungan menggelar razia protokol kesehatan. Selain menekan penyebaran Omikron, razia ini digelar untuk mengantisipasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di tempat hiburan malam. Tidak hanya swab, para pengunjung dan karyawan tempat hiburan malam ini juga secara acak diambil sampling untuk dilakukan tes urin. Hasilnya tes urin acak yang dilakukan seluruhnya negatif, begitu pula dengan hasil tes swab antigen. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Mastrip, Surabaya siang tadi. Dalam kecelakaan yang melibatkan 5 kendaraan ini, 2 orang tewas di tempat. Kedua korban tewas adalah pengendara motor yang terlindas truk. Insiden ini bermula saat sebuah truk yang melintas dari arah Surabaya menuju Gresik disalip sebuah motor. Pengemudi truk kaget hingga banting kemudi ke kanan dan menabrak truk dari arah berlawanan. Naas, kecelakaan tersebut berujung dengan terlindasnya pengendara motor yang berada di bagian belakang truk. Aksi seorang remaja mengendarai sepeda motor dan langsung terjun ke jurang viral di media sosial. Diduga kecelakaan ini terjadi karena korban tidak paham jalan yang menikung dan kondisi jalan yang rusak serta tikungan yang tajam. Korban adalah warga Sampang, Kabupaten Cilacap yang bersama teman-temannya melaju dari arah Purwokerto menuju Cilacap. Melihat korban terjatuh pada ketinggian sekitar 5 meter ini, 3 temannya yang mengendarai 2 motor pun panik. Akibat insiden ini, korban selamat dan menderita patah tulang. Pemirsa, pemerintah Arab Saudi meluncurkan wisata virtual yang memungkinkan umat muslim di seluruh dunia mendapatkan pengalaman mengunjungi Ka'bah. Program ini memunculkan polemik sah atau tidak jika wisata virtual ini dipakai untuk ibadah haji. Akhir tahun lalu, pemerintah Arab Saudi meluncurkan wisata virtual. Meski hanya untuk menikmati pengalaman virtual melihat Hajar Aswad, tapi suasana di sekeliling Masjidil Haram bisa dinikmati menggunakan kacamata VR. Kabarnya, wisata ini tidak hanya menawarkan pengalaman visual, namun ada juga bau dan rasa yang bisa dinikmati. Program ini kemudian memunculkan polemik jika dipakai untuk ibadah haji. Pasalnya, naik haji secara nyata tidak ada sejak pandemi corona 2 tahun silam. Lalu banyak yang menganggap naik haji metaverse menjadi alternatif. Pemerintah Turki menganggap haji virtual tidak sah karena tidak menginjakkan kaki ke tanah suci Mekah. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Akankah pemerintah mengikuti jejak Turki menganggap haji metaverse sah atau punya pendapat lain? Naik haji di Metaverse, bagaimana sah atau tidak? Kita sudah terhubung dengan anggota Komisi Fatwa MUI, Imam Ad-Doru Kotni. Selamat malam, Pak Imam. Selamat malam, saya di Sekjen Dewan Masjid Indonesia. Oke, di Sekjen Dewan Masjid Indonesia siapa? Iya. Baik, Pak Imam, tanggapan Anda terkait dengan ibadah haji di Metaverse, itu sah atau tidak? Ya, kalau ulama semuanya itu sepakat bahwa itu hanya bisa dikatakan sah kalau berkunjung langsung ke tempatnya, karena memang kata ibadah haji itu memang itu ziarah ya, ziarah ke tempat suci yang ditentukan di dalam kitab suci dan juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ini bukan virtual atau bukan metaverse, tapi memang itu langsung. Karena itu pembicaraan haji baik dalam kitab suci maupun dalam prakteknya itu juga memang sangat melelahkan, dan disitulah distingsinya dari ibadah haji itu dinyatakan tidak sah jika tidak berkunjung langsung ke tempat yang ditentukan itu, yaitu di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, dan khususnya adalah di masyair, tempat-tempat yang ditentukan itu.
itu, dan juga wabil khusus itu ke Ka'bah Al-Musharrafah, di mana di Masjidil Haram tengahnya ada Ka'bah. Baik, Pak Imam, sebenarnya menurut Anda apa sebenarnya tujuan pemerintah Arab Saudi kemudian meluncurkan proyek Ka'bah di Metaverse? Iya, saya kira untuk semua orang bisa menikmati ya suasana kita kira-kira semacam itu, spiritualitas yang muncul dari virtualisasi tempat-tempat masyaih dan khususnya di Masjidil Haram dan Ka'bah itu. Jadi ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengganti pelaksanaan ibadah haji yang harus berkunjung langsung atau ziarah namanya itu ke tempat suci itu secara langsung. Bahkan itu dengan melibatkan juga biaya dan juga khususnya itu ditentukan memang untuk orang-orang yang beriman, yang Islam. Sedangkan metaverse atau virtualisasi itu bisa dilakukan oleh siapapun dengan tanpa diskriminatif atau tanpa memandang bulu, siapapun bisa melakukan itu. Nah, di sini bisa bedanya. Baik, Pak Imam, boleh Anda jelaskan, Pak, ibadah haji itu tadi Anda sebutkan bahwa ibadah haji itu harus hadir secara fisik, harus juga menginjak lantai Ka'bah. Boleh Anda jelaskan hukumnya seperti apa ibadah haji sampai kita harus datang secara fisik ke sana dan menginjakkan kaki secara langsung di lantai Masjidil Haram? Iya, memang ayat-ayat Al-Quran, beberapa ayat Al-Quran menunjukkan itu, dan itu dinyatakan sebagai satu nas yang pasti dan juga wajib diikuti sesuai dengan itu. Dan kemudian juga pelaksanaan ibadah haji ini dinyatakan sebagai bagian tak terpisahkan dari rukun Islam yang 5, dan karena itu merupakan ziarah yang langsung ya. Jadi karena itu virtualisasi ini tidak bisa menggantikan kunjungan langsung itu. Jadi memang demikian kenyataan dan juga contoh-contoh Nabi dan juga bunyi teks itu sendiri yang tidak bisa diartikan lain, karena yang melaksanakan ibadah itu diperintahkan terhadap orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Ibrahim dan juga diikuti juga oleh Nabi Muhammad dan juga umat Islam, dan kemudian disepakati secara ijma namanya gitu, konsensus mutlak gitu. Baik, terima kasih Pak Imam Ad-Darukutni telah bergabung bersama kami di Newsroom. Pemirsa, bagi Anda yang memang ingin mencoba bagaimana rasanya naik haji, bisa naik haji di Metaverse, namun gelar haji Anda hanya berlaku di Metaverse, tidak di dunianya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Pemirsa, setelah bertahun-tahun seekor buaya hidup dalam jeratan ban di lehernya. Seorang pecinta hewan dengan dibantu warga akhirnya berhasil mengevakuasi ban yang menjerat leher buaya. Inilah detik-detik saat seorang warga bernama Hili dengan dibantu warga sekitar berhasil melepaskan ban yang sudah menjerat buaya ini selama bertahun-tahun. Awalnya, evakuasi dilakukan secara mandiri oleh Hili dengan sistem jerat, menggunakan peralatan tali, bambu, dan seekor ayam sebagai umpan. Aksi heroik saat menangkap hingga melepaskan ban motor dari tubuh buaya menjadi tontonan menarik ratusan warga. Saya memang tidak suka kalau ada binatang terikat-ikat, saya tidak suka dari dulu. Biar ular saya kasih lepas. Mantap. Kemauannya saya sendiri memang. Makanya Mas langsung memburu buaya ini? Iya, karena saya merasa kasihan. Saya mau buktikan, banyak orang bilang suruh potong kakinya, suruh potong tangannya. Kalau ini bukan emas, saya buktikan ini ban. Ya. Makanya orang di sini Palu kan ini tahunya emas, bukan ban, Pak. Buaya berkalung ban tersebut telah viral di media sosial sejak tahun 2016. Sejumlah pemerhati reptil dan ahli satwa asal dalam dan luar negeri pernah sengaja datang ke kota Palu untuk melakukan evakuasi, namun usaha mereka kerap gagal.
Pemirsa, sebenarnya seperti apa cerita atau saat evakuasi buaya berkalung ban ini hingga akhirnya setelah bertahun-tahun bannya bisa dilepas dari leher buaya? Kami sudah terhubung dengan kontributor kami di Palu, Jamie Hendrik. Jamie, sebenarnya seperti apa cerita warga yang akhirnya bisa melepaskan jeratan ban di kalung buaya itu? Oh ya Mbak Anissa, sebelumnya sih masih di ini ada bersama dengan Bapak Haji, saya kurang tahu siapa namanya. Mereka berdua sudah 3 minggu di situ memantau buaya berkalung ban tersebut. Bagaimana cara memancing buaya ini keluar? Apakah memang ketika itu sedang ada di pinggir sungai atau bagaimana cara memancingnya? Sebelum masuk maghrib, buaya tersebut sudah berada di lokasi tempatnya mereka bergerak sih. Dia menjerat memakai tali dengan 1 ekor ayam. Sehingga ayam itu terpancing, sehingga buaya itu terpancing mendekati ayam tersebut. Sehingga dia memakan ayam dan dia terjerat dengan tali tersebut. Baik, jadi ketika itu memang buaya sudah berada di darat ya? Posisinya di pinggir kali ya? Pinggir di sungai. Selama pengamatan 3 minggu yang dilakukan oleh 2 orang yang akhirnya bisa merescue buaya tersebut, apa saja yang diperhatikan? Yang diperhatikan sih pantauan buaya tersebut saja, karena sebelumnya Mas Cili sudah menangkap anak buaya yang diduga anaknya buaya ban tersebut. Sehingga itu menjadi salah satu kunci untuk dia menangkap buaya tersebut itu. Jamie, mungkin Anda ingat tahun 2020 ada 2 peneliti hewan reptil dari Australia yang datang sengaja ke Palu memang untuk mengevakuasi ban dari leher buaya tersebut, namun gagal. Sudah memancing pakai ayam, diobservasi juga namun gagal. Kira-kira apa yang menurut Anda yang bisa menyebabkan usaha 2 pecinta hewan ini akhirnya berhasil? Gagalnya kedua pencinta reptil itu kemungkinan karena waktu yang sudah terlalu lama mereka di sini, dia karena dibatasi oleh waktu sehingga dia belum, dan terkumpulnya juga masyarakat. Karena masyarakat setiap datang dari luar negeri itu mereka pasti berkumpul masyarakat di situ sehingga mereka tidak berhasil menangkap. Oke, Jamie, selama ini apakah sungai tempat buaya ini biasa mencari makan ini tidak jauh dari pemukiman warga, bahkan bisa dibilang hampir di pinggir jalan. Berarti selama ini buaya ini tidak pernah mengganggu ya? Kalau mengganggunya sih enggak, Mbak. Nah, buaya ini hanya di sungai itu. Cuma warga saja yang datang-datang untuk melihat banyak yang menjadi unik. Baik, Jamie, kalau berdasarkan mungkin bincang-bincang Anda dengan warga, sudah sejak kapan buaya ini ada kalung ban di lehernya? Sejak tahun 2016. Oke. Dia sudah mendapat ban itu. Baik, berarti sejak buayanya belum sebesar sekarang ya, sejak kecil bahkan ya? Iya, masih kecil kemarin. Sekarang sudah besar, sekitar 4 meteran. Baik, terima kasih rekan Jamie Hendrik, kontributor iNews dari Palu. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, ribuan polisi berjaga buntut penolakan warga terkait proyek nasional Bendungan Bener. Kami hadirkan informasinya usai jeda.